Oke guys, di video kali ini kita akan lanjut ke nomor 61 sampai dengan 75 ya. Kita coba di ya 75, nanti mungkin baru masuk ke soal ini. 61 itu terkait dengan di antara berikut yang bukan merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Internal. Kalau kita cek di handoutnya, filosofi dan gaya ini dia masuk, struktur organisasi masuk, dewan komite masuk. Biasanya dia terkait dengan hmm, tata kelola perusahaan ya, manajemen, struktur organisasi. Yang nggak masuk itu adalah rencana dokumen. Mungkin itu nanti ke aktivitas pengendalian kayaknya, baru masuk ke dokumen. Apakah perbedaan kunci antara pemisahan dan tanggung jawab dalam sistem manual dan berbasis komputer? Kalau manual itu pemisahannya itu bisa secara fisik, sedangkan dalam sistem komputer dia berbasis akses file. Ya, jadi yang benar adalah yang B. Terus nomor 63, salah satu penerapan preventif itu apa? Mencegah ya. Mencegah itu berarti kita punya hmm, daftar harga preventif, dokumen pesanan pembelian, pengiriman barang enggak. Ini udah saldo utang enggak. Yang tepat adalah daftar harga barang. Jadi kita pengen lihat nih dia nawarin berapa untuk antisipasi nanti kalau ada yang nggak sesuai. Firewalls itu adalah alat yang memisahkan komputer dari komputer lain yang bersih. Enggak, dia lebih ke firewall itu ke jaringan ya. Dia lebih ke firewalls. Coba kita cek. Firewalls itu iya lebih ke jaringan, menjamin akses di antara dua jaringan komputer tidak mudah diganggu. Terus nomor 65, manakah sistem informasi yang bertugas mencatat data transaksi? Data transaksi itu pasti selalu ada di sistem informasi akuntansi. Kemudian nomor 66, apa hubungan antara siklus akuntansi dengan bagian-bagian, oh ini sudah ada di soal sebelumnya. 67, metode pengembangan sistem konvensional sering juga disebut. Nah, kalau sistem konvensional ini disebut sistem development life cycle. Kalau yang lainnya tuh lebih ke mungkin sudah end user, computing ini sudah modern kayaknya. Pilot project, prototype, terus dalam lingkungan electronic data interchange, auditorial berupa electronic data interchange. Dia kalau sudah elektronik berarti dia berupa catatan elektronik yang tersimpan di logs. Karena dia sifatnya data elektronik. Ketika seorang auditor memeriksa versi program yang digunakan, tujuan audit yang manakah yang diuji? Memeriksa versi program, berarti dia mm, melindungi aplikasi dari perubahan yang tidak diotorisasi. Jadi kalau ada perubahan aplikasi itu harusnya mendapat approval dulu. Terus di nomor 70, berikut ini merupakan contoh has total. Has total itu angka, entah entah angka, entah huruf atau kombinasi yang dimana dia tuh nggak ada maknanya, yang nggak bisa kita jumlahkan, nggak bisa kita total. Nah, kalau jumlah gaji karyawan 25 juta ini kan angka, ini kita bisa totalkan. Banyak karyawan juga bisa kita totalkan.
Jam jam juga kita bisa totalkan. Total intinya bisa kita total, bisa kita kurang atau intinya kita bisa mengolah. Nah, tapi kalau nomor pegawai ini dia nggak masuk. Ini nggak ada maknanya, nggak bisa di kita kuantitatifkan sebenarnya. Nah, ini masuknya ke C, has total itu kayak gitu. Hal berikut ini yang bukan merupakan penyebab karyawan melakukan tindak kecurangan, bukan penyebab. Kecanduan iya, kurangnya pembagian tugas iya, integritas yang dipertanyakan iya. Berarti yang kurang tepat adalah C, yang bukan ya. 72 perusahaan yang sudah cukup dalam melaksanakan kebijakan manajemen dan prosedur pengendalian namun masih terjadi penggelapan itu disebabkan karena prosedurnya udah oke terus apa namun masih terjadi penggelapan polusi harusnya A ya, kurangnya penegakan aturan, sanksinya mungkin kurang tegas. Urutan simbol, nah yang simbol yang benar itu yang A, penghubung, ini proses, ini em, entitas, ini penyimpanan data. Ini sebenarnya nggak masuk ke silabus sih, ini bisa kita skip. Terus nomor 72, salah satu tujuan dari pengendalian internal menurut OSO adalah OSO berkomitmen pada kompetensi, pemisahan tugas, keandalan dan pelaporan keuangan, tidak terjadinya pencurian aset. Ini sih, kalau nggak salah dia ada salah satunya menjaga aset. Kalau kita lihat di modul, bentar, pengendalian internal. Enggak. Tujuan pengendalian internal menurut KOSO. Committing of Sponsoring Organization Trading Commission. Soalnya A, B, dan D itu mirip-mirip dia, nggak bisa kita pilih. Paling yang general itu yang C. Terus 75, bentuk konversi sistem yang merupakan konversi paling berisiko dalam tahapan adalah yang paling berisiko adalah direct approach. Jadi apa sih bedanya? Kalau phase approach dia kita misalkan kita punya sistem yang baru, itu dia bertahap migrasinya, perubahannya bertahap. Kalau paralel itu dia sambil jalan, sistem yang lama sama yang baru itu bisa sambil jalan. Pilot project itu ini sih enggak ya. Kalau direct approach itu jadi sistem lama langsung full diganti ke sistem baru. Misalkan dari web yang lama ke web yang baru. Itu nggak masuk. Nah, kita bahas yang soal di buku CA. Ini mungkin ada yang sudah sama soalnya. Nah, ini yang tadi yang ketidakpastian itu relevan. Nah, untuk yang informasi yang tidak lengkap itu pasti sorry, informasi yang tidak menghilangkan hal yang penting ini pasti lengkap. Ada nanti di handout. Terus pembuatan backup yang memadai dapat mencegah kerugian berikut ini kecuali pembuatan backup yang memadai dapat mencegah kerugian kecuali virus ilegal. Backup ya. Tapi backup bisa yang paling tepat sih
Virus sih bener. Virus tuh punya mekanisme sendiri nanti untuk mengatasinya. Kemudian keempat, pengembangan sistem harus dipisahkan dari kegiatan pengolahan data karena kalau tidak dipisahkan ya menimbulkan peluang pengguna mengubah secara ilegal. Lima, komponen yang yang terdapat di lokasi backup merupakan fitur. Nah, ini tadi udah ya. Belum ya. Fitur disaster recovery plan itu masuk ke komunikasi dengan pihak asuransi, daftar inventaris. Ini sih, karena ini kan backup ya. Backup. Jadi setelah ada kejadian itu harus apa? Kita harus ngecek kita punya asuransi nggak? Komunikasi. Salah satu kelebihan sistem pemrosesan nyata adalah yang pasti hasilnya kan akurat, real time ya kayaknya ini. Kalau real time itu hasilnya akan lebih akurat. Manakah metode yang cocok untuk mendeteksi adanya ini sudah apa? Sudah ada di source-nya. Ini log transaksi. Berikut ini merupakan tujuan audit. Kecuali backup harus dilaksanakan di masing-masing bagian. Enggak ya, kalau bisa ter apa namanya terintegrasi itu lebih bagus. Berikut ini merupakan contoh ini sudah ada. Terus nomor 10. Petugas salah memasukkan angka. Nah, nomor 10 itu sudah ada. Itu tadi limit cek ya. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengukur tingkat risiko ini frekuensi transaksi harusnya. Jadi ada frekuensi, ada impact seharusnya. Dampaknya. Nomor 12 salah satu tujuan sistem informasi akuntansi. Melacak seluruh transaksi perusahaan. Kan biar ke trace mana pendapatan, mana biaya. Dalam sistem ledger, dalam ledger system, oh ini udah ya. Belum, belum, belum. Oh belum. Dalam pengembangan ledger system, kondisi saldo buku berada dengan saldo buku besar karena sama-sama dimutakhirkan secara manual merupakan buku saldo buku berbeda dengan saldo buku besar. Harusnya ke compliance weakness ya. Pemisahan tanggung jawab nggak ada hubungannya. Defisiensi dokumentasi nggak ada. Kontrol defisiensi nggak. Yang tepat adalah A. Koreksi kesalahan
sebelum data diposting. Sebelum data diposting. Jadi kita masuk ke input. Terus dalam sistem mencetak laporan ini tadi kalau nggak salah di output ya. Mencetak laporan itu sudah masuk ke output. 16. Dalam desain struktur data sistem siklus penghasilan untuk perusahaan dagang ini tadi sudah ya. Tabel persediaan ini pasti ngaruh ke siklus pendapatan. Jika dalam siklus, oh ini sudah tadi. Ini one, two, oh pelanggan dapat, oh one too many. Harusnya C. DF atau perusahaan yang kredit fiktif. Kredit fiktif ini kalau nggak salah tadi kelebihan penghasilan sama kelebihan utang. Cek. Terus ini juga, ini sama ya soal 19 itu. Jadi jawabannya yang D, 20. Dalam sistem, dalam siklus pengeluaran, para supplier dapat menyediakan lebih dari satu barang. Supplier lebih dari satu barang, tapi barang tersebut diperoleh hanya di satu supplier. Hmm, ini seharusnya sama aja sih one to many. Cuman beda sudut pandang aja nih. Berikut melakukan dokumen yang ada dalam siklus produksi. Siklus produksi. Yang pasti kredit memo. PO itu nggak diproduksi. Bill of material apalagi ini di penagihan ya nanti. Dari vendor, dari suppliernya. 22, perhitungan tes tunai di kasir, kemudian dicocokkan dengan catatan kas harian. Oh, ini kita apa rekonsiliasi kas ya. Jadi fisiknya dengan catatan tuh itu masuk ke pengendalian apa? Ini pasti masuknya ke pengendalian pengeluaran kayaknya. Manakah dari berikut yang merupakan tindakan untuk mencegah kecurangan dalam transaksi? Mencegah kecurangan dalam transaksi. Em, yang bukan ya. Sini ada kata-kata bukan tindakan mencegah kecurangan. Sistem otomatis ini mencegah kayaknya. Menyimpan seluruh dokumen ini juga bisa. Pemeriksaan transaksi bisa. Pemisahan fungsi operasional dengan fungsi akuntansi. Nggak ngaruh sih. Jadi A. 24. Salah satu alat untuk yang alat bantu sistem akuntansi yang terpisah dalam perusahaan. Flowchart. Seluruh proses mengatur dan mengarahkan seluruh bagian dalam organisasi ini disebut organizing, Pak. Mengarahkan. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengadaan sistem informasi manajemen puncak apabila ada pelanggan yang transaksinya melibatkan sekali ini sudah kita bahas. Ini persetujuan manajer kredit. Nomor 20 juga sudah kita bahas. Ini laporan penagihan, billing statement. Oke, bisa lagi, audio lagi. Yang disertakan dengan barang dagangan. Biasanya packing slip ya, kayak surat jalan gitu.
surat pemberitahuan gitu, dokumennya apa yang dibawa apa. Dokumen yang terbitkan bagian gudang, receiving report, laporan penerimaan barang, berita acara penerimaan barang maksudnya. Nah, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut di video part ini, part berapa ya? Ini part 3. Nanti di part 4 itu terakhir kita akan bahas semua soal-soal yang dari versi buku. Jadi untuk ini cukup berbeda dari soal yang ada di AI, tapi biar lebih matang untuk pembahasannya. Jadi kurang lebih di Bilgan itu kita ada hampir 100 soal untuk dibahas. Mungkin lebih ya. 100 soal, kayaknya lebih deh. Nanti baru kita setelah itu akan fokus ke esai. Jadi tips and trick untuk menjawab soal esai. Nah, untuk bisa dapat untuk bisa dapat video ini, kalian bisa bisa akses ke Linkit PND01. Jadi bisa langsung melakukan check out di Linkit. Jadi nanti ada saat ini ada 5 mata kuliah, nanti akan segera ditambahkan ke 6 mata apa dua dua sisanya. Ya, jadi bisa langsung akses di Linkit untuk full video dan materi. Sekian untuk video kali ini, kita akan nanti masuk ke video berikutnya. Terima kasih.